Saya udah ngangkat ID karena saya nggak lepas pakai ID ya. Saya bilang saya wartawan, saya bilang. Tapi petugas sudah nggak mau tahu, disapu aja. Kalau kita lihat itu kayak di film-film perang ya. Jadi nanti ada bagian yang bawa amunisi, udah siap tuh di belakangnya. Hari terakhir kan sidang istimewa, ternyata ada gerakan dari Mustopo. Di Mustopo tuh mau bergerak gitu, mau keluar, tapi kan dijaga, nggak boleh keluar. Yang jaga tuh tentara loh, tentara, terus mereka bersenjata lengkap. Kalau lihat matanya itu kita kayak lihat film Dracula ya, mata itu merah-merah. Pasti mereka kurang tidur dan mungkin belum tidur, tapi harus jaga. Ada satu tentara di depan saya bilang, saya kan posisi belakang dia. Jangan macam-macam ya, saya tembak kamu. Dia ngomong sambil nengok ke belakang saya. Wah, udahlah, saya nggak mau macam-macam. Kokangnya itu dia udah pegang, tapi larasnya ke belakang saya. Kan kalau kena di belakang saya kan ada kaki saya, atau dia mantul di jalanan kan bisa aja. Udah, saya langsung geser tuh dari tentara yang bilang gitu. Akhirnya terus pecah itu, saya bentrokan, kasih gas air mata kan, gas air mata dikejar sampai masuk ke dalam kampus, sampai masuk kelas-kelas, dihajar. Waktu itu Atmajaya itu paling dekat, jadi basis semua mahasiswa pada ngumpul di situ karena memang paling dekat ya, di Semanggi dan ke gedung DPR. Saya masuk dari Ben Hill, selang beberapa itu kira-kira 1 jam 2 jam saya turun ke bawah depan Hotel Meridian. Saya lihat ada Panzer lagi konvoy, kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu. Loh, ini kok Panzer mau apa gitu? Masa mahasiswa yang tanpa senjata kok dilawan dengan Panzer gitu. Rupanya di situ masih masyarakat di sana, warga di sana udah banyak rame kan. Mereka memberanikan diri tuh menghadang Panzer. Saya sempat lari ke belakang Panzer karena saya lihat kalau ini kejadian nabrak, saya bisa kena kalau di depan. Saya mundur ke belakang, tapi masyarakat ternyata berani maju terus gitu. Saya pikir siapa yang menggerakkan keberanian mereka gitu kan. Loh, ada beberapa pemuda kok malah berani menghadang, ada yang mulai mau tiduran tadi di situ. Akhirnya saya memberanikan diri mundur, jadi saya di belakang masa. Tentara di belakang di bawah jembatan itu bergerak maju dan langsung membelah massa dan mulai terdengar bunyi tembakan. Begitu terdengar bunyi tembakan ya udah dor-dor, udah massa udah buyar. Saya melihat barisan Satgas yang di belakang saya ada yang jatuh, ya saya tidak ingat persis jatuhnya ketembak atau pingsan aja karena waktu itu saya nggak lihat darah pas di jalan. Baru ketika udah bubar pada masuk ke Atmajaya saya melihat beberapa teman itu digotong berdarah. Saya melihat betul bahwa beberapa petugas sempat melemparkan gas air mata bahkan ke arah di atas jembatan penyeberangan, di mana di situ bukannya kebanyakan di atas sana itu orang lagi pulang kerja. Jadi banyak saya lihat ada ibu-ibu yang jatuh gitu, kena gas air mata segala di atas itu. Jadi petugas sudah mulai semakin ganas di situ saya.
kalau kita lihat foto-fotonya ya nggak seperti hari ini. Saya kira bertentaranya ibaratnya kayak bersenjata lengkap gitu ya, mau bedil, mau pentungan, pakai masker, panser, tank, beberapa parkir di beberapa tempat. Nah, jadi hampir semua kekuatan dikerahkan untuk menghadapi mahasiswa yang tidak bersenjata dan sudah berpuluh-puluh kali aksi. Tembakan itu nggak pernah berhenti. Dan saya nggak tahu itu tembakan ke atas atau langsung ke sasaran. Teman-teman itu kan duduk baru aja minum 2 tegukan kali. Tembakan itu berhenti, lalu kita minum lagi. Belum habis setengah gelas udah bunyi tembakan lagi. Bayangin kalau itu berulang-ulang sampai kita pada titik yang klimaks untuk motret lagi karena malam ya. Kalau malam itu kan sangat bahaya dan kamera dulu kan nggak kayak sekarang punya fasilitas low light kan. Lo harus pakai flash motret. Udah sampai kecapean di situ. Bahkan kita kadang-kadang udah dengar antar belum seru lagi gitu. Tiba-tiba bunyi lagi, wah ada korban, baru bergerak lagi. Yang buat saya tambah kalut adalah ketika demonstrasi, artinya berhasil dihalau, itu nggak ada kepastian kita safe, kita aman. Karena ada beberapa teman yang di rumah sakit Polri digebukin gitu. Jadi memang memburu banget gitu. Jadi memang aparatnya sangat represif banget gitu. Saya meyakini bahwa kekerasan penembakan itu memang perintah dari atas. Nah, pemerintah dari atas sampai menimbulkan belasan korban itu atau bahkan lebih banyak lagi. Jadi itu jelas saya kira pelanggaran HAM, artinya kekerasan yang memang secara sengaja dilakukan oleh negara. Melibatkan aparatur negara, melibatkan perintah perwira atau bahkan level panglima. Nah, jelas kekerasan negara itu terhadap warga tidak bersenjata itu pelanggaran HAM. Ada banyak orang bilang sia-sia tuh mahasiswa mati Semanggi 1 karena apa yang dituntut nggak berubah. Tapi orang lupa bahwa di dalam politik koreksi ya, suara sekecil apapun itu akan berpengaruh. Saya ambil contoh, Semanggi 1, kalau nggak ada teman-teman yang aksi pada saat itu ya, teman-teman gerakan mahasiswa, saya nggak yakin tuh ada satu tab MPR yang jelas-jelas menyatakan bahwa Soeharto dan keluarganya dianggap melakukan proses KKN. Dan dalam politik koreksi kita harus mengerti bahwa yang selalu diambil adalah garis-garis yang ekstrim atau bandul yang paling tinggi atau tawaran yang tertinggi. Nah, buat orang yang nggak mengerti, menganggapnya itu sebagai tawaran yang nggak masuk akal. Tapi buat orang yang paham, itu adalah satu bandul negosiasi. Penolakan terhadap Omnibus Law, saya nggak yakin kalau nggak ada demonstrasi, nggak mungkin tuh direvisi dari yang 1.500 dan lain sebagainya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan ketika melakukan politik koreksi, lakukanlah sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, sebesar-besarnya. Saya yakin impaknya ada. Itu aja.